Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rita Sari. Pada video kali ini kita akan menunjukkan bagaimana caranya penulis mencari jurnal yang sudah terakreditasi dan terakreditasinya di Sinta gitu ya. Jadi kita tuliskan dulu alamat sinta-ristek.bin.go.id. Nah, di sini akan muncul tampilannya seperti ini, tampilan Sinta. Kemudian pada bagian dashboardnya kita menuju ke source, kemudian klik journals. Nah, di sini disediakan 5.148 jurnal yang sudah terindeks Sinta, artinya sudah terakreditasi dari mulai Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, ini adalah peringkat dari Sinta itu sendiri. Sinta 1 itu sudah setara dengan Scopus, kemudian Sinta 6 adalah peringkat yang paling rendah. Di sini juga diberikan lengkap dengan impact factor-nya, kemudian H-index-nya juga, dan jumlah sitasi dari masing-masing jurnal tersebut. Nah, bagaimana caranya jika kawan-kawan ingin mencari jurnal sesuai dengan bidang kajian kawan-kawan, misalnya pada jurnal hukum. Nah, di sini akan ditampilkan jurnal hukum. Ini ada jurnal hukum dari UIN Araniri Banda Aceh yang baru saja terindeks Scopus. Nah, seperti ini. Kemudian, jika untuk penulis pemula, kawan-kawan bisa berpindah dari Sinta 1 menuju ke Sinta 6 atau Sinta 5. Kita coba di Sinta 6. Kita ketik lagi kata kuncinya hukum. Nah, di sini ditampilkan beberapa jurnal yang sudah terindeks pada Sinta 6. Nah, seperti ini. Ini masih bisa kita klik juga lagi. Kita pilih salah satunya. Misalnya pada jurnal diktum, jurnal syariah, dan hukum milik IAIN Parepare. Nah, di sini diberikan info juga, ada infonya bahwa ini sudah Sinta 6, kemudian H-indeksnya sudah 8 dengan jumlah sitasi 372 sitasi. Untuk 5 tahun terakhir itu ada 369 sitasi. Ini adalah artikel-artikel pada jurnal diktum. Kemudian kita menuju ke jurnalnya langsung dengan mengklik websitenya. Ini akan diarahkan langsung ke OJS Jurnal. Kebetulan ini adalah OJS 3. Sebelumnya, kawan-kawan harus membaca dulu deskripsi dari jurnal ini, apakah sudah sesuai dengan bidang tulisan kita, atau dengan bidang kajian pada artikel yang sudah kita tulis, atau dengan membaca fokus and scope jurnalnya. Nah, dia akan tampilkan seperti ini fokus dan scope-nya. Kita bisa baca seperti ini. Ini dia. Kemudian kita kembali lagi, kita tutup ini. Nah, indexingnya bisa kita lihat, ini indexingnya sudah terindeks Sinta. Kemudian dia menggunakan ada doi-nya juga, terindeks Google Scholar, Morarev, DP, dan sebagainya. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika kita mau mensubmit sebuah artikel ke jurnal tujuan, maka kawan-kawan dapat mempelajari lebih lanjutnya melalui manuskrip template. Kebetulan di jurnal ini tidak disediakan author guideline, maka kita bisa melihatnya dari manuskrip template-nya. Kita klik. Nah, ini ketentuan tulisannya harus dibaca.
artikel yang ditulis untuk jurnal syariah dan hukum meliputi hasil pemikiran dan hasil penelitian. Jadi boleh boleh dari hasil pemikiran dan juga dari hasil penelitian khusus pada syariah dan hukum-hukum Islam dari berbagai dimensi kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Kemudian sistematikanya seperti ini sampai selesai, dan ini dapat di-download, bisa kita download. Jadi kita ketika men-submit sebuah jurnal bisa langsung menggunakan template yang sudah disediakan, tinggal download seperti ini. Oke, nanti kita download. Jadi nanti artikel yang sudah kita tulis itu kita pindahkan saja ke template yang disediakan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita kembali lagi setelah kita submit, setelah kita setelah kita sesuaikan dengan template, maka kawan-kawan bisa melakukan register sebagai author pada jurnal ini. Nah, kebetulan karena jurnal ini jurnal OJS 3, YouTube saya sebelumnya juga sudah menampilkan bagaimana cara mensubmit artikel pada jurnal 3. Tapi ini saya ulangi lagi, saya coba tuliskan profilnya. Misalnya saya tuliskan Jeffrey, family name-nya Sony. Afiliasi ini adalah nama kampus kita. Maka tuliskan saja, boleh nama kampus atau nama sekolahnya kalau kita itu berasal dari sekolah. Ini kebetulan dari kampus, maka saya tuliskan nama kampus. Kemudian kita pilih negaranya. Kita login dengan menggunakan email yang aktif yang selalu kita gunakan. Kemudian username-nya lanjut dengan mencentang dua kotak ini, kemudian ya, would you be willing to review? Iya, apakah kita akan mengikuti proses review pada jurnal ini? Kita klik yes, kemudian register. Nah, setelah ini kawan-kawan bisa langsung mengklik make a new submission untuk mensubmit jurnalnya. Saya tidak mempraktekkan bagaimana cara mensubmit jurnal, bisa melihat pada YouTube saya sebelumnya bagaimana cara mensubmit artikel ke jurnal. Baik, kita kembali lagi. Nah, kita kembali lagi ke Sinta. Saya akan mempraktekkan sekali lagi untuk jurnal pada skop bidang yang lain, misalnya pada pendidikan. Dan saya akan coba ke jurnal Sinta 3. Saya coba pendidikan. Oke, di sini sudah ditunjukkan, sudah ditampilkan seperti ini. Oke, kita coba ke jurnal kependidikan dan pembelajaran dasar. H-indeksnya juga 8, citasinya 308. Kita lanjut ke bagian websitenya saja. Nah, ini sepertinya jurnal dengan OJS 2. Nah, nanti akan berbeda tampilannya antara OJS 2 dengan OJS 3. Registernya juga akan berbeda. Nah, jangan lupa baca dulu fokus dan skopnya. Kemudian
kalau tidak ada author guideline, maka teman-teman bisa mencari, membaca, ini ada author guideline-nya. Nah, seperti ini author guideline-nya. Panduannya ini harus dibaca, panduan untuk menulis artikel pada jurnal madrasah, jurnal pendidikan dan pembelajaran dasar. Kemudian jika ada template-nya, silakan langsung menggunakan template jurnal. Ini ada template-nya. Jadi teman-teman semua harus dibaca semua bagian-bagian yang ada pada tampilan jurnalnya, seperti itu. Nah, bagaimana cara meregistrasikan diri sebagai penulis pada OJS 2? Saya berikan contohnya. Biasanya saya ketika meregistrasikan diri saya, itu saya menggunakan username yang sama dengan dengan email yang sama untuk semua jurnal gitu. Jadi saya tidak lupa dengan username saya. Kita ulang lagi passwordnya. Kemudian perhatikan saja yang berbintang ya teman-teman ya. Yang berbintang ini yang wajib kita isi. Kemudian ini kita tuliskan di kotak ini. S9 4 J kecil J besar 8. Kemudian first name-nya silakan isi dengan nama teman-teman. Middle name karena tidak berbintang maka saya tidak isi. Kemudian di sini boleh kita pilih email. Afiliasi silakan tuliskan lembaga atau sekolah atau juga kampus tempat teman-teman bekerja, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Oke, kita lanjut lagi ke email. Kita ulangi emailnya pada bagian confirm email. Kemudian jika memiliki ORCID maka pastekan saja ORCID-nya. Saya coba dulu. Kita lanjut dulu. Ini kalau kita mau memasukkan nomor HP silakan masukkan, kalau tidak bisa diabaikan karena tidak berbintang. Nah, ini sudah. Kita ambil linknya. Pastekan di sini, kemudian URL-nya. Kita coba dulu ini ya. Oke, ini jika teman-teman mau memberikan bio statement. Kalau tidak masalah. Kemudian saya mau send me a confirmation email include my username and password. Jadi saya mau konfirmasi melalui email yang sudah saya daftarkan. Kemudian kita boleh memilih 2 bahasa. Kemudian kita registrasi sebagai siapa? Apakah hanya sebagai penulis saja, hanya pembaca saja, atau sekaligus sebagai penulis? Nah, saya meregistrasikan kedua-duanya. Kemudian kita klik register. Oke, sudah selesai. Nah, seperti itu cara mencari jurnal. Oke, ini masih ada yang salah. Kita lihat mana yang salah. Oke, di sini ya. RZF6 PD. Di validasinya kita perhatikan lagi mana yang masih merah. Oke, kayaknya itu aja. Kita register ulang. Oke, sepertinya ini sudah berhasil. Nah, jika sudah berhasil maka tampilannya akan seperti ini.
Nah, kawan-kawan ketika berhadapan dengan menemukan jurnal yang akan dituju itu adalah OJS 2, maka tampilannya berbeda dengan OJS 3 tadi pada jurnal diktum. Nah, di sini teman-teman artikelnya dapat di-submit. Nih, di sini ada bagian new submission. Silakan klik ini. Prosesnya hampir sama dengan OJS 3. Hanya saja perlu diperhatikan seperti ini. Ini kita boleh checklist ini semua. Kita checklist. Ini kebetulan saya belum ada artikelnya ya teman-teman. Jadi mungkin saya tidak sampai selesai nanti melakukan registrasinya. Bukan registrasi, maksudnya melakukan mensubmit artikelnya. Oke. Kita save dan continue. Kita tunggu lagi. Nah, ini di bagian step yang kedua kita harus upload artikel kita. Gitu ya. Jadi saya tidak melakukan upload artikel ini. Nanti kalau teman-teman melakukan upload artikel, silakan choose file, kemudian pilih file dari di mana teman-teman menyimpan artikelnya. Kemudian klik upload dan save and continue nanti sampai 5 tahapan sama seperti di OJS 3. Nah, demikian teman-teman sekalian video kali ini tentang bagaimana cara mencari jurnal yang sudah terakreditasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share link YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.